Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke info yang pertama ya. Ini ada kabar baik buat para KPM yang masih menunggu pencairan untuk tahap yang ketiga. Karena untuk saat ini itu sangat positif ya update-nya ya. Ini ada laporan ya mengenai perkembangan penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk tahap yang ketiga ya. Ini yang pertama ada program Keluarga Harapan atau PKH ya. Penyaluran pada kartu KKS lama maupun baru saat ini sedang berjalan melalui 4 bank penyalur utama. Ini dari Bank BSI ya, Bank BRI, Bank BNI sama Bank Mandiri. Jadi tidak perlu khawatir bagi yang sekarang masih terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos, dikarenakan untuk saat ini itu masih dalam tahap penyaluran ya, untuk PKH tahap yang ketiga. Terus yang kedua, ini ada BPNT ya, ada update-nya untuk bansos BPNT. Penyaluran BPNT pada kartu KKS lama maupun baru ya, untuk saat ini sedang berjalan melalui bank penyalur sama ya, Bank BSI, Bank BRI, BNI, terus disusul sama Bank Mandiri ya. Jadi tidak perlu khawatir lah kalau masih terdaftar ya, itu saya rasa masih ada harapan bansosnya bisa cair, baik untuk bansos PKH maupun BPNT untuk tahap yang ketiga. Terus informasi berikutnya, ini informasi yang ketiga mengenai proses validasi bansos ya. Ini informasinya saya cepatkan ya, supaya teman-teman tidak bosan ya. Proses validasi terus berjalan ya untuk saat ini. Proses ini difokuskan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang memenuhi kualifikasi serta persyaratan untuk program PKH dan BPNT. Jadi dibilang untuk bansos validasinya untuk saat ini memang masih terus berjalan ya, jadi tidak perlu khawatir. Terus yang keempat ya, ini mengenai PKH dan BPNT untuk anggota baru ya. Pencairan dana bagi KPM atau anggota baru untuk saat ini sedang berjalan. Mekanisme pencairan dilakukan melalui 2 jalur. Yang pertama PT Pos Indonesia dan yang kedua melalui kartu KKS. Jadi buat teman-teman yang baru terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos, baik itu PKH maupun BPNT ya, untuk saat ini masih terus disalurkan ya, melalui 2 jalur, yaitu yang pertama dari PT Pos Indonesia, itu ditujukan bagi KPM yang berada di wilayah terluar ya, terjauh ya. Itu dikarenakan dari Bank Himbara sendiri memiliki keterbatasan dalam penyaluran bansos, makanya diserahkan ke PT Pos Indonesia. Tetapi buat para teman-teman yang tinggal di wilayah tidak terlalu tertinggal ya, mungkin di pinggiran kota atau di pedesaan biasa ya, tidak terlalu pelosok, itu biasanya pencairannya akan dialihkan melalui kartu KKS ya. Jadi ada yang melalui PT Pos Indonesia, ada juga yang melalui kartu KKS ya. Terus berikutnya ini yang kelima ya, mengenai bantuan sembako atau pangan beras 30 kg ya. Ini juga sudah ada update-nya. Penyaluran beras 30 kg untuk alokasi 3 bulan ya. Bulan Juli, Agustus, dan September saat ini sedang berjalan. Jadi masih terus disalurkan di berbagai daerah. Jadwal dan proses pencairan di setiap daerah berbeda-beda karena kendala distribusi dan keterlambatan pengiriman. Ini wajar ya, termasuk di daerah saya sendiri, daerah Jawa Tengah, bagian selatanan, daerah Cilacapan, untuk bansos beras untuk saat ini masih belum ada laporan resminya mengenai pencairannya ya. Jadi kita tunggu saja, siapa tahu nanti ada kabar baik mengenai penyaluran untuk bansos berasnya. Nanti akan saya update ya. Terus berikutnya mengenai program Indonesia Pintar atau PIP. Ini juga banyak banget yang bertanya ya. Penyaluran PIP untuk saat ini ya sedang berjalan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin. Jadi kalau keluarganya
dianggap cukup atau desilnya tinggi ya, mungkin desilnya 5 ya, atau 6 sampai 10, ada kemungkinan ya tidak memenuhi syarat ya, karena bukan berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Tetapi kalau berada di antara desil 1 sampai desil 4, saya rasa memiliki harapan ya bisa mendapatkan bansos PIP ya. Kalau desilnya tinggi itu tidak memenuhi syarat ya. Untuk sasaran bansos PIP ya, itu untuk peserta didik jenjang TK, SD, SMP ya, SMA atau SMK, SLB, serta jalur non formal ya. Ada paket A, B, dan paket C ya. Dan silakan tanyakan juga ke Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolahan mengenai pencairan untuk bansos PP-nya ya. Supaya nanti diberikan solusi bagi yang masih belum cair. Karena banyak juga mungkin ada data yang sudah tidak aktif lagi ya. Jadi silakan melakukan pembaruan data. Karena kalau sudah tidak aktif ya, ada kemungkinan untuk bansos PIP-nya itu sudah tidak cair ya. Atau kalau sudah terexclude atau dikeluarkan ya, itu kemungkinan besar sudah tidak mendapatkan bansos PIP ya. Jadi silakan tanyakan ke Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolahan. Terus berikutnya mengenai bantuan atensi API, ini untuk yatim piatu ya. Untuk saat ini penyaluran sedang berjalan dan diperuntukkan khusus bagi anak dengan status yatim piatu atau yatim piatu yang tergolong tidak mampu atau berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Tetapi kalau anak tersebut berasal dari keluarga mampu, ya mungkin ekonominya sudah cukup lah ya, berada di desil 5, itu ada kemungkinan tidak memenuhi syarat mendapatkan bansos atensi API ya. Karena banyak juga mungkin yang bertanya, ini kenapa kok tidak cair untuk API-nya? Itu bisa disebabkan karena desilnya tinggi, atau kalau tidak ya sudah tidak memenuhi syarat. Ya, umurnya sudah melewati batas yang ditentukan oleh pemerintah. Itu yang menyebabkan kenapa sampai sekarang itu masih belum cair. Untuk saat ini, bansos YAPI masih terus disalurkan di berbagai daerah. Dan di setiap daerah, pencairannya berbeda-beda tergantung kesiapan data dari pemerintah. Itu yang perlu diingat. Terus berikutnya ada BLT Dana Desa. Ini berbeda dengan BLT Kesra ya. Penyaluran sedang berjalan, waktu pencairan bervariasi antar wilayah, menyesuaikan dengan tingkat kesiapan data dan kelengkapan administrasi pemerintah desa setempat. Jadi kalau di desa teman-teman sudah cair, tetapi di desa sebelah masih belum cair, itu wajar karena sudah berbeda kepengurusan. Jadi jangan iri ya, jangan iri kalau mungkin di desa sebelah itu sudah cair, tetapi di desa teman-teman masih belum cair ya. Karena mungkin datanya masih belum siap, jadi harap ditunggu ya informasi resminya dari petugas setempat atau perangkat desa ya. Untuk saat ini, bansos BLT Dana Desa masih terus disalurkan di berbagai daerah. Terus berikutnya mengenai BLT Kesra, ini adalah bansos yang tidak cair ya di tahap 2 maupun di tahap 3 ya. Jadi kalau ada yang bilang di tahap 3 atau di bulan Agustus BLT Kesranya cair, bisa dipastikan informasi tersebut tidak benar ya. Karena dari pemerintah sendiri tidak ada informasi resmi mengenai pencairan untuk bansos BLT Kesra ya. Karena BLT Kesra itu berbeda dengan BLT Dana Desa ya. Untuk saat ini statusnya masih kosong, tidak ada pencairan untuk BLT Kesra ya. Masih menunggu pembaruan data dari pemerintah. Jadi untuk saat ini kita masih menunggu laporan terbaru mengenai pencairan untuk BLT Kesranya. Dan ada sedikit bocoran buat teman-teman sekalian ya. Semua produk Shopee yang tiba-tiba muncul di video ini, itu kebanyakan sudah disubsidi harganya. Makanya jauh lebih murah ya. Untuk pria dan wanita, itu ada kaos murah, seperti yang saya pakai ini ya. Ini ada kaos lengan panjang ya, kaos polos lengan panjang, harganya sekitar 20 ribuan itu sudah dapat ya. 20 ribu, 30 ribu ke atas itu sudah dapat dan bagus banget ini harganya ya. Dan bahannya juga berkualitas ya. Terus ada baju kemeja murah, celana panjang dan pendek murah, dan masih banyak lagi. Silakan dicek, link produknya ada di deskripsi. Terus berikutnya ya, ini ada informasi pembaruan data dan desil ya. Bagi KPM yang tergolong layak menerima bantuan sosial ya, namun memiliki kriteria desil yang masih tinggi, disarankan segera mengajukan penurunan desil dan perbaikan data. Jadi silakan ya, mengajukan penurunan desil ya.
Pengajuan dapat dilakukan melalui pendamping sosial, ya, terus kantor kelurahan atau desa setempat, ya, atau aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial paling lambat sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Jadi saran saya ya, kalau mau memperbarui data itu antara tanggal 1 sampai tanggal 6 ya, supaya longgar. Tetapi kalau melebihi tanggal 10 ya, itu masuknya ke daftar antrian. Jadi agak sedikit lama ya. Jadi kalau memperbarui ya tanggal 1 sampai tanggal 6 saja setiap bulannya ya. Terus berikutnya mengenai alur progres pencairan di aplikasi Sikenji. Ini juga penting saya edukasi buat teman-teman sekalian ya, buat para KPM. Tahapan progres status pencairan dana bansos pada sistem Sikenji secara berurutan adalah sebagai berikut. Ini yang pertama, verifikasi data terlebih dahulu ya. Jadi KTP, KK ya, itu diverifikasi. Apakah sudah sinkron atau belum, sudah mutakhir atau belum, apakah ada kesalahan input nama, tempat, sama tanggal lahir ya, itu perlu diverifikasi ulang lagi ya. Terus yang kedua, cek rekening ya. Nanti akan muncul hasilnya ya, apakah berhasil cek rekening atau gagal cek rekening. Itu nanti akan muncul masalahnya ya. Mungkin datanya tidak sinkron atau tidak valid, itu yang bisa menyebabkan kenapa gagal cek rekening ya. Terus yang ketiga, penerbitan SPM atau surat perintah membayar. Terus yang keempat, penerbitan SP2D ya. Yang kelima, SI atau standing instruction. Dan yang terakhir, top up saldo masuk ya. Bisa dibilang ya dana berhasil dicairkan. Itu tadi adalah tahapan pencairan di aplikasi Sikenji ya. Terus berikutnya ada imbauan bagi KPM ya. Ini penting banget untuk saya sampaikan ya. Bagi yang sudah SI saja untuk tahap yang ketiga. Tetapi kalau baru berhasil cek rekening atau baru SPM ya tidak perlu dicek ya. Bagi KPM yang status di aplikasi Sikenji sudah menunjukkan keterangan SI atau standing instruction dan berdomisili di wilayah-wilayah berikut yang akan nanti saya sebutkan ya. Disarankan untuk segera mengecek secara berkala kartu KKS guna memastikan apakah saldo bantuan sudah masuk atau belum ya. Ini untuk daftar wilayah cek kartu KKS ya, ini yang disarankan untuk ngecek ya, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk apabila sudah SI ya. Ini ada dari daerah Darmas Raya ya, ini yang pertama. Terus berikutnya daerah Tapanuli Selatan, terus daerah Bengkulu Tengah ya, terus daerah Tulang Bawang, Kulon Progo, Semarang, Situbondo, Berau, Timur Tengah Utara ya, sama daerah Morowali. Ini saya ulangi lagi daerahnya ya, supaya lebih jelas. Yang pertama daerah Darmas Raya, terus Tapanuli Selatan, Bengkulu Tengah, Tulang Bawang, Kulon Progo, Semarang, Situbondo, Berau, Timur Tengah Utara, sama daerah Morowali ya. Silakan dicek bagi yang sudah SI saja. Karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar kapan saldo masuk ke kartu KKS. Jadi pendamping sosial itu hanya bisa menyarankan ngecek apabila statusnya itu sudah berubah menjadi SI di aplikasi Sikenji. Kalau sudah berubah menjadi SI, itu silakan diceknya 3 hari sekali maupun seminggu sekali ya, supaya tidak terlalu sering ngecek ya. Kasihan bolak-balik tapi saldonya masih belum masuk ya. Jadi saran saya ya 3 hari sekali maupun seminggu sekali saja ya. Itu supaya tidak terlalu sering ya. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Mengenai PKH, PPNT ya, mengenai validasi bansos, PKH dan PPNT untuk anggota baru ya, bantuan sembako atau pangan yang berupa beras 30 kg ya, terus PIP, atensi YAPI, PLT Dana Desa sama PLT Kesra yang sampai sekarang masih belum cair. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.